Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Fadilanhar dari kelompok B1 dengan NIM G00230060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi anatomi yang sudah kita pelajari di blok 2.3 ini, yaitu blok neuroendokrin dan indera khusus. Oke, yang pertama tentang area Brodmann. Jadi, eh, penjelasan tentang area Brodmann sebagai berikut. Yang pertama, untuk area Brodmann nomor 4, ini area motorik primer di gyrus presentralis. Motorik primer ini berfungsi untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, kalau ada lesi di sini nanti namanya paresis. Kemudian untuk area Brodmann nomor 6, dia area motorik sekunder atau di gyrus postcentralis. Nah, motorik sekunder ini mengendalikan gerakan volunteer berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Apabila terjadi lesi, nanti namanya apraksia. Kemudian untuk area 312 ini area sensorik primer. Eh, Area sensorik primer ini mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian untuk area 43 ini area gustatorik, dia mengenali rasa melalui indera pengecapan. Kemudian untuk area Brodmann 4445 ini untuk area bicara motorik atau disebut juga area Broca, di mana bicara motorik ini mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian untuk area 39, 40, dan 22 ini merupakan area bicara sensorik atau area Wernicke. Bicara sensorik ini merupakan pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Contoh, lesi pada area Broca menyebabkan seorang dapat memahami isi pembicaraan, namun tidak dapat memberikan respon atau afasia motorik. Lesi pada area Wernicke ini menyebabkan seseorang tidak dapat memahami isi pembicaraan, namun dapat berbicara sehingga responnya tidak selaras dengan pembicaraan. Untuk area Brodmann 4142 ini area auditori primer, yaitu kemampuan menerima rangsang suara bila lesi terjadi penurunan pendengaran. Untuk area Brodmann 22, area auditori sekunder, yaitu area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Bila terjadi lesi, disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Selanjutnya untuk area area Brodmann 17, ini area visual primer, visura calcarina. Jadi area visual primer ini merupakan kemampuan menerima rangsang cahaya, melihat. Bila lesi terjadi dapat muncul hemianopsia homonim kolateral. Selanjutnya untuk area Brodmann 18-19, ini area visual sekunder, yaitu persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Bila lesi terdapat muncul buta warna atau agnosia visual. Oke, selanjutnya tentang traktus piramidalis. Jadi, traktus piramidalis ini jarak area dari motorik primer dan sekunder, area Brodmann 4 dan 6, yang berjalan menuju medula spinalis. Traktus ini nanti akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata. Jadi di bawah medula oblongata ini menyilang disebut decussatio pyramidum. Nah, sisanya yang tidak menyilang terdapat pada funiculus anterior sebagai traktus corticospinalis anterior. Nih, traktus corticospinalis anterior. Traktus ini berasal dari sel Betz yang berjalan descendens dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Yang selanjutnya yaitu traktus ekstrapiramidalis. Ini menunjang kerja dari traktus piramidalis, pengendalian aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Terdiri dari traktus vestibula spinalis, itu untuk keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada traktus reticulospinalis ventrolateral dari pons, traktus reticularis lateralis dari medula oblongata, dan traktus tectospinalis dari mesencephalon menuju medula spinalis. Pada bayi masih belum sempurna, jadi tidak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda lunak di tangannya. Oke, selanjutnya tentang encephalon. Jadi encephalon ini terdiri dari dibagi menjadi 3 bagian.
yaitu ada prosencephalon yang terdiri atas telencephalon dan diencephalon. Kemudian mesencephalon atau midbrain, dan ada rhombencephalon yang terdiri atas pons, cerebellum, dan medula oblongata. Nah, encephalon ini adalah bagian utama dari sistem saraf pusat atau SSP yang terletak di dalam kranium. Encephalon ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu nanti ada cerebellum, cerebellum, dan truncus cerebri. Yang pertama ada cerebrum. Jadi cerebrum ini adalah bagian encephalon yang terbesar, terletak di fossa crani anterior et media dan terdiri atas dua belahan, yaitu hemispherium cerebri dexter et sinister. Hemispherium cerebri dexter et sinister ini dipisahkan oleh viscera yang namanya viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Korteks cerebri merupakan bagian terluar dari cerebrum yang tersusun atas lipatan-lipatan yang bernama gyrus dan viscera atau sulcus. Nah, gyrus ini adalah bagian yang menonjol, sedangkan viscera atau sulcus merupakan bagian cekungan. Korteks cerebri ini terbagi dari beberapa lobus oleh sulcus yang besar. Lobi tersebut adalah yang pertama ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis. Kemudian ada lobus insula. Nah, lobus insula ini terletak tersembunyi di dasar viscera lateralis cerebri serta tertutup oleh gyrus frontalis inferior. Kemudian yang keenam ada lobus limbicus, terutama tersusun atas gyrus cinguli dan gyrus parahipokampalis serta uncus, mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Nah, selanjutnya untuk sulcus-sulcus yang ada di cerebrum, yang pertama ada sulcus centralis atau sulcus viscera rolandi. Jadi terletak di antara gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Kemudian memisahkan lobus frontalis dengan lobus parietal. Selanjutnya ada ini sulcus lateralis sylvius. Dia viscera sylvi memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Selanjutnya ada sulcus parieto-occipitalis. Ini memisahkan lobus parietal dengan lobus occipital. Dan yang terakhir ada sulcus calcarina. Ini berada di facies medial hemispherium cerebri, berawal dari ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Banyak otoritas visual primer di sini. Sementara itu untuk untuk gyrus lobi frontalis terdiri atas gyrus precentralis. Ini yang terletak di antara sulcus precentralis dan sulcus centralis. Kemudian ada gyrus frontalis superior di superior sulcus frontalis superior. Kemudian ada gyrus frontalis medius di antara sulcus frontalis superior et inferior. Ada gyrus frontalis inferior, ini di inferior sulcus frontalis inferior. Kemudian untuk gyrus di lobus parietalis ada gyrus postcentralis, terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Kemudian ada gyrus parietalis atau gyrus atau lobulus parietalis superior, dan ada gyrus atau lobulus parietalis inferior. Gyrus parietalis superior dan inferior ini dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Nah, untuk gyrus di lobus temporalis itu ada gyrus temporalis superior. Ini berada di inferior dari sulcus lateralis di superior sulcus temporalis superior. Kemudian ada gyrus temporalis medius di antara sulcus temporalis superior et medianus. Dan ada juga gyrus temporalis inferior. Ini berada di inferior dari sulcus temporalis medianus. Kemudian untuk gyrus occipitalis ada gyrus occipitalis superior dan inferior. Selanjutnya gyrus lobus limbicus itu berada di facies medialis hemispherium cerebri, mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Selanjutnya ada juga gyrus cinguli, gyrus parahipokampalis, dan area subkalosi. Dan kalau gyrus lobus insula yang tersembunyi tadi ada ini gyrus lobus
gyrus longus, dan yang gyrus brevis insula. Terus ada juga sulcus circularis insula, dia mengelilingi gyrus insula. Selanjutnya tentang sentrum semioval. Jadi sentrum semioval ini adalah serabut saraf bermielin dan berneuroglia di substansia alba, substansia korteks atau subcorticalis. Sentrum semioval terdiri dari tiga bagian, yaitu ada serabut proyeksi, serabut komisura, dan serabut asosiasi. Nah, yang pertama tuh serabut proyeksi adalah serabut aferen dan eferen yang berjalan dari korteks cerebri menuju brainstem maupun sebaliknya. Serabut proyeksi ini terdiri dari kapsula internal, kemudian ada corona radiata, dan radio optika. Untuk serabut komisura adalah serabut yang menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium. Serabut komisura ini terdiri dari corpus callosum, kemudian komisura anterior, komisura posterior, komisura hippocampus, komisura fornicis, komisura habenularum. Selanjutnya ada serabut asosiasi, yaitu menghubungkan korteks yang berjalan tetapi masih di hemisferium yang sama. Serabut asosiasi ini terdiri dari dua serabut, yaitu serabut asosiasi pendek yang menghubungkan antar gyrus yang berdekatan dan serabut asosiasi panjang. Nah, selanjutnya tentang vaskularisasi dari cerebri. Jadi untuk arterinya divaskularisasi oleh namanya circulus arteriosus Willisi. Ini yang berada di bagian inferior dari cerebri. Nah, nanti penjelasan lebih lanjut tentang circulus arteriosus Willisi akan dijelaskan di beberapa slide setelah ini. Nah, untuk venanya nanti dari vena magna cerebri menuju sinus rectus, kemudian ke confluens sinuum, nanti lewati sinus transversus, terus ke BSVGI atau bulbus superior vena jugularis interna, dan akhirnya nanti um, bermuara ke vena jugularis interna. Nah, turun ke cerebri, alurnya itu dari turun ke cerebri ke cerebellum, terus ke medulla spinalis. Trunkus cerebri ini struktur vital yang terletak di dasar otak menghubungkan cerebrum ke medulla spinalis. Trunkus cerebri terbagi jadi tiga bagian, yaitu mesencephalon, pons, serta medulla oblongata. Yang selanjutnya yang tentang cerebellum dan pons. Jadi cerebellum ini adalah bagian penting dari otak yang terletak di bagian belakang bawah cerebrum. Cerebellum terdiri dari tiga bagian, yaitu archicerebellum, paleocerebellum, dan neocerebellum. Ini yang cerebellum. Nah, ini ponsnya dan ini medulla oblongata. Kalau pons ini penting dari trunkus cerebri yang terletak di bagian tengah, tepatnya di atas medulla oblongata dan di bawah mesencephalon. Pons memiliki fungsi yang kritikal dalam beberapa hal, seperti jembatan penghubung, koordinasi gerakan, sensasi wajah, dan siklus sirkadian tubuh. Kemudian untuk medulla oblongata adalah bagian vital dari trunkus cerebri yang terletak di bagian paling bawah. Medulla berperan penting sebagai penghubung antara otak dan medulla spinalis. Nah, selanjutnya kita ke medulla spinalis. Jadi di medulla spinalis ini ada beberapa segmen. Yang pertama, segmen cervicalis itu C1 hingga C8. Ini kemudian ada segmen thoracica T1 sampai T12. Selanjutnya ada segmen lumbal L1 sampai L5, segmen sakralia S1 sampai S5, dan ada segmen koksigea C1 sampai CO1 sampai CO3. Nah, medulla spinalis ini sering kita kenal dengan sumsum tulang belakang, merupakan struktur penting dalam sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang, berbentuk seperti tabung panjang dan rapuh. Medulla spinalis terbentang dari trunkus cerebri di bagian atas hingga ke bagian bawah punggung. Kemudian untuk struktur interna dari,
Untuk struktur interna dari medula spinalis itu ada substansi alba yang warnanya putih, karena isinya ada serabut saraf yang tersebut mielin. Substansi alba ini akan dibagi menjadi tiga, yaitu ada funiculus posterior, funiculus lateralis, dan funiculus anterior. Selanjutnya di struktur interna juga ada substansia grisea, ini yang warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminalis. Selanjutnya, plexus medula spinalis. Jadi, plexus medula spinalis ini terdiri dari uh, beberapa bagian, yaitu yang pertama ada plexus cervicalis. Ini dibentuk oleh RR primary ventralis NN cervicalis 1 sampai 5 yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Kemudian ada plexus brachialis. Ini dari C5 sampai T1 dibentuk oleh NN cervicalis 5, 6, 7, 8, nervus thoracal 1. Kemudian plexus lumbosacralis. Ini untuk yang plexus lumbalisnya itu L1 sampai L4 dan yang sakralisnya S1 sampai S4 juga. Kalau yang lumbalis tadi, nah kemudian ada plexus coccygeus juga yang terdiri dari sakralis 4 sampai 5 at nervus geus. Selain itu terdapat pembesaran pada medula spinalis ada dua, yaitu intumescentiae cervicalis itu ada di J3 sampai T2, pembesaran klimaksnya nanti di J6, dan intumescentia lumbales T plus hingga L2, pembesaran klimaksnya di T12. Nah, ada namanya conus medullaris, itu merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang terbentuk kerucut. Kemudian ada juga cauda equina, yaitu struktur buntut pada radius lumbales et sacralis. Ini cauda equina ya. Selanjutnya tentang tractus ascendens descendens dari medula spinalis. Untuk yang kanan ascendens itu ada spinothalamic anterior, kemudian ini spinothalamicus anterior membawa rangsang raba dan tekan. Kemudian ada spinothalamic lateral, ini ia membawa rangsang nyeri dan suhu, dan ada spinocerebellaris anterior serta spinocerebellaris posterior. Ini membawa rangsang keseimbangan proprioseptif. Kemudian ada juga columna dorsalis posterior. Dia melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik, dan proprioseptif. Selanjutnya untuk yang kiri descendens itu ada tractus corticospinalis anterior dan lateral. Ini corticospinalis yang lateral. Dan ini corticospinalis yang anterior untuk pergerakan otot-otot volunteer. Kemudian ada tractus rubospinalis, dia merupakan tractus extrapyramidales yang berfungsi untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Dan ada tractus tectospinalis, ini tectospinalis merupakan traktus ekstrapyramidales yang berfungsi untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran, ataupun kulit. Nah, ada juga traktus ekstrapyramidales yang berfungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Selanjutnya untuk vaskularisasi, jadi nanti dari arteri spinalis anterior, kemudian menuju ke arteri vertebralis, cervicalis profunda, dan seterusnya. Hingga ke nanti ada arteri sacralis lateralis. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tempat keluarnya 12 nervus cranii. Jadi, nervi craniales adalah nervus-nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12, yang masing-masing memiliki peranan tersendiri. Nah, setiap nervus yang keluar memiliki jarak sensor afferent dan jarak efferent. Penamaan nervi cervicalis pun sesuai dengan fungsi yang diperankan dan ciri khas yang dimiliki. Jadi yang pertama, nervus pertama itu kan nervus olfaktorius, dia dari kata olfaction yang artinya smelling, pembau. Kemudian yang nervus kedua, opticus, dia berasal dari kata optik yang artinya melihat. Nervus ketiga, oculomotorius,
Artinya dari kata motor of the ocular atau eyes yang artinya menervasi atau penggerak bola mata. Kemudian yang keempat, nervus trochlearis, dia dari kata trochlear yang artinya menginervasi muskulus obliquus superior. Kemudian nervus yang kelima itu trigeminus. Ini dia, dan selanjutnya yang keenam ada nervus abducens. Untuk nervus abducens, dia berasal dari kata abduc yang artinya menjauhi linea mid sagittal. Selanjutnya yang ketujuh ada nervus facialis. Dia berasal dari kata face yang artinya face karena dia menginervasi otot mimik wajah. Yang ke 9 ada nervus 8 ada nervus vestibulocochlearis. Ini vestibulocochlearis dia berasal dari dua kata yaitu vestibulo keseimbangan dan cochlear pendengaran. Selanjutnya untuk nervus ke-9 glossopharyngeus. Dia berasal dari kata glosso atau glossus yang artinya lidah. Jadi dia menginervasi tes berat lidah sekitar 1/3 posterior. Dan berasal dari kata pharyngeus yang artinya faring. Berarti dia menginervasi salah satu otot faring yaitu musculus stylopharyngeus. Kemudian yang ke-10 ada nervus vagus. Nervus vagus ini berasal dari kata vagal yang artinya wandering, exploring, atau menjelajah kemana-mana. Jadi nervus vagus ini adalah satu-satunya nervus cranialis yang inervasinya sangat jauh, bahkan hingga ke organ visceral. Nah, jaris nervi cranialis ini secara asalnya dibagi jadi dua. Ada yang berasal dari encephalon, yaitu nervus 1 dan 2, dan ada yang ini nervus 1 dan 2. Dan ada yang berasal dari batang otak, itu nervus 3 sampai 12. Nah, yang dari batang otak ini nanti dibagi lagi. Jadi yang pertama itu dari mesencephalon itu untuk nervus 3 sampai 3 dan 4. Kemudian yang dari pons itu nervus 5, 6, 7, dan yang dari medula oblongata itu nervus 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini tempat keluarnya ya. Ini yang kita mulai dari yang lunak dulu. Oke, yang pertama untuk nervus olfactorius. Ini dia keluar dari bulbus olfactorius. Kemudian untuk nervus opticus, ini dia keluar dari chiasma opticum. Nih, keluar dari chiasma opticum. Kemudian yang ketiga ada nervus oculomotorius. Ini dia keluar dari fossa interpeduncularis. Selanjutnya untuk nervus yang keempat atau trochlearis ini keluar dari caudal colliculus inferior. Yang kelima ada nervus trigeminus, dia keluar dari brachium pontis. Kemudian yang keenam ada abducens, ini keluar dari sulcus bulbopontinus. Nervus 7 yaitu facialis, ini keluar dari angulus cerebellopontinus. Yang nervus ke-8, ini vestibulocochlearis, keluar dari angulus cerebellopontinus juga. Yang ke-9 ada nervus glossopharyngeus, ini keluar dari sulcus posterolateralis. Untuk nervus yang 10, 11, dan 12, 10, 11, itu kan 10 vagus, yang 11-nya aksesorius, ini aksesorius, ini vagus, ini keluar dari sulcus posterolaterales. Sedangkan nervus yang 12, hipoglossus, ini dia keluar dari sulcus anterolaterales. Nah, ini tadi kan untuk tempat keluar yang lunak ya. Selanjutnya ini tempat keluar yang keras yang dari basis kranii. Jadi untuk nervus olfactorius ini keluar dari foramina giribosa osis othmoidalis. Kemudian untuk uh, nervus opticus dia keluar dari foramen opticum canalis opticus. Untuk yang ketiga ada nervus oculomotorius, ini keluar dari viscera orbitalis superior. Nervus yang trochlear yang keempat juga keluar dari viscera orbitalis superior.
Dan yang nervus keenam abdusen dia juga keluarnya dari viscera orbitalis superior. Selanjutnya untuk nervus yang kelima trigeminus ini keluar dari trigeminus kan dibagi tiga lagi ya. Jadi yang untuk nervus 5 cabang satu itu keluar dari viscera orbitalis superior. Kemudian untuk nervus 5 cabang 2 ini keluarnya dari atau nervus maxillaris dia keluar dari foramen rotundum. Dan yang nervus 5 cabang 3 itu nervus mandibularis keluar dari foramen oval. Nah, untuk nervus 7 atau facialis ini keluar dari viscera orbitalis superior. Keluar dari meatus acousticus internus. Dan itu juga bisa keluar dari ini nih, foramen stylomastoideum. Nah, untuk nervus vestibulocochlearis atau nervus 8, dia juga keluar dari ini, meatus acousticus internus. Nah, untuk nervus 9 atau glossofaring, dia keluar dari foramen jugularis. Yang ini. Begitu juga untuk nervus vagus dan accessorius. Nah, untuk nervus hipoglossus, ini keluar dari kanalis hipoglosi. Selanjutnya tentang circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus ini sering disebut juga sebagai circle of Willis, merupakan suatu jaringan anastomosis arteri yang berada di dasar otak. Struktur ini memainkan peran penting dalam suplai darah ke otak dan beri jalur alternatif jika terjadi penyumbatan di salah satu arteri utama. Nah, struktur dari circulus arteriosus Willis ini terdiri dari dua arteri cartus interna dextra et sinistra, yang ini arteri cartus interna dextra sama sinistra, kemudian ada dua arteri cerebral anterior, ini yang cerebral anterior, kemudian ada arteri communicans anterior, ini, selanjutnya ada dua arteri cerebral posterior, ini. Kemudian ada arteri communicans posterior juga. Nah, selain itu juga ada yang arteri cerebri medial. Kemudian nanti dari arteri cerebri posterior menjadi arteri basilaris. Fungsi utama dari circulus arteriosus Willis ini adalah sebagai suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika salah satu arteri ke otak mengalami penyumbatan, sehingga nantinya dapat membantu mencegah kerusakan otak yang mungkin terjadi akibat berkurangnya suplai darah atau biasa disebut iskemi. Nah, ini adalah kayak gambaran lebih jelasnya tentang circulus arteriosus Willisi ini di menempel di tempatnya. Oke, selanjutnya tentang jalur penglihatan. Jadi jalur penglihatan ini melibatkan serangkaian proses mulai dari perjalanan cahaya menuju media refrakta hingga pemrosesan visual di otak. Nah, berikut adalah rinciannya. Jadi yang pertama itu ada perjalanan cahaya melalui media refrakta mata. Yang pertama itu mulai dari kornea ya, di depan sini kornea. Jadi cahaya pertama kali masuk mata melalui kornea, lapisan transparan di bagian depan mata. Nah, kornea ini memfokuskan cahaya dengan membiaskannya memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Selanjutnya ada proses nanti ada di sini ada proses ciliaris di mana proses ciliaris ini memproduksi aqueous humor. Nah, aqueous humor ini nanti setelah tadi cahaya melewati kornea, cahaya bergerak melalui aqueous humor. Nah, cairan aqueous humor ini adalah cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan lensa. Aqueous humor membantu membiaskan cahaya lebih lanjut. Selanjutnya nanti cahayanya diteruskan ke lensa. Nah, struktur lensa ini adalah struktur transparan yang dapat berubah untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina. Proses ini disebut akomodasi yang memungkinkan mata memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Selanjutnya nanti ada vitreous humor. Jadi setelah melewati lensa nih, nanti cahaya bergerak melalui vitreous humor, zat seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan membantu mempertahankan bentuknya. Selanjutnya untuk proses retina dan pemrosesan awal itu nanti di retina cahaya akan
Cahaya telah difokuskan, akhirnya mencapai retina, lapisan jaringan saraf di belakang bagian mata. Jadi kayak di belakang sini nih. Kemudian eh, retina ini mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya. Ada dua sel, yaitu ada dua jenis sel, maksudnya yaitu ada sel batang dan sel keroco, di mana sel batang atau rods ini peka terhadap cahaya redup dan fungsinya dalam penglihatan malam serta penglihatan perifer. Sedangkan yang sel kerucut atau konus itu peka terhadap cahaya dan cahaya terang dan warna, serta bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan siang hari. Ada juga proses transduksi cahaya, di mana fotoreseptor itu nanti mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut transduksi. Sinyal listrik ini kemudian diteruskan ke sel-sel bipolar dan sel ganglion di retina. Yang ketiga itu jalur optik ke otak, jadi nervus opticus ini, nervus 2, akson-akson dari sel ganglion bergabung membentuk struktur optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Nah, ini kan yang nervus opticus dari yang mata kanan maupun mata kiri. Kemudian nanti saraf optik dari kedua mata ini bertemu di suatu area yang disebut chiasma opticum. Nah, di mana sebagian serat saraf menyeberang ke sisi berlawanan otak. Ini memungkinkan informasi dari bidang visual kanan dan kiri diintegrasikan. Kemudian setelah dari chiasma opticum, sinyal visual bergerak melalui tractus opticus menuju nucleus geniculatum lateralis atau lateral geniculate nucleus LGN di thalamus. Ini nanti lewat tractus opticus. Nanti ini yang ada corpus geniculatum lateral. Selanjutnya, untuk pemrosesan di otaknya, nukleus geniculatum lateralis atau LGN di thalamus adalah pusat pemrosesan utama yang menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirimkan ke korteks visual. Ini radiasi optik dari LGN, sinyal visual itu bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer di lobus occipital. Ini yang korteks untuk visual primer kan sulcus calcarinus. Di korteks visual primer atau area 17 Brodmann, sinyal-sinyal visual mulai diinterpretasikan. Korteks visual primer memproses informasi dasar seperti orientasi garis, warna, dan gerakan. Untuk pemrosesan lebih lanjut, nanti informasi visual kemudian diteruskan ke area-area visual asosiatif seperti V2, V3, V4, dan V5 untuk pemrosesan yang lebih kompleks, termasuk pengenalan objek, persepsi kedalaman, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya. Oke, selanjutnya tentang otot-otot mata. Yang pertama ada musculus rectus superior. Ini di mana untuk rectus superior ini origonya ada di annulus tendinous communis dan insersinya di sklera 6 mm di belakang tepi kornea. Kemudian untuk persarafannya oleh nervus oculomotorius, fungsinya buat mengangkat dan memutarkan kornea. Kemudian ada rectus lateralis, dia persarafannya oleh nervus abducens dan fungsinya untuk menggerakkan kornea ke lateral. Selanjutnya ada rectus medialis ini, dia persarafan oleh nervus oculomotorius dan fungsinya untuk menggerakkan kornea ke medial. Selanjutnya ada obliquus superior. Ini obliquus superior, musculus obliquus superior ini origonya ada di corpus ossis sphenoidal dan insersinya ada di sklera di belakang coronalis bola mata. Kemudian untuk persarafannya oleh nervus trochlearis dan fungsinya untuk menggerakkan kornea ke bawah dan lateral. Lanjut, ini yang musculus obliquus superior. Kemudian ada juga levator palpebra. Nah, ini untuk elevasi sumber penglihatan ya dari musculus obliquus inferior, rectus superior, rectus inferior, kemudian obliquus superior, rectus lateralis, ada rectus medialis. Nah, tadi ada juga rectus inferior ya, jadi yang di bawah sini, yang mana buat menurunkan dan memutar kornea. Selanjutnya ada obliquus inferior, ini origonya ada di dasar orbita anterior, kemudian insersinya
Kemudian persarafannya oleh nervus oculomotorius dan fungsinya menggerakkan kornea ke atas dan lateral. Oke, selanjutnya tentang saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi dalam tubuh ini terdapat sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang involunter, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Pada sistem saraf otonom terdapat dua komponen utama yang bekerja secara berdampingan, tetapi memiliki peran yang berbeda, yaitu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Jadi apa sih perbedaan saraf simpatik dengan parasimpatik? Yang pertama itu dimulai dari distribusinya ya. Kalau yang saraf simpatik ini yang hijau ini ada di segmen torakolumbal. Nanti penyebarannya dari kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, otot polos, pembuluh darah. Sedangkan yang saraf parasimpatik yang warna ungu ini ada di segmen kraniosakral. Terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, serta beberapa pembuluh darah. Kemudian untuk lokasi preganglioniknya, yang saraf simpatik ini ada di cornu lateralis atau nucleus intermediolaterales, cornu lateralis medulla spinalis, NIL-CLMS. Kemudian di segmen medulla spinalis segmen T1 sampai TL2, torakolumbal, kemudian juga ganglia trunkus simpatikus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan untuk yang lokasi preganglionik dari saraf parasimpatik itu di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10 dan substansia grisia medulla spinalis segmen S2 sampai S4 untuk kraniosakral menuju ke ganglion terminalis. Nah, untuk panjang aksonnya ini, yang saraf simpatik, neuron preganglionik memiliki akson pendek dan neuron postganglionik aksonnya panjang. Sedangkan untuk yang parasimpatik, dia neuron preganglioniknya memiliki akson panjang dan postganglionik aksonnya pendek. Kemudian untuk neurotransmitter yang simpatik, neuron preganglioniknya melepaskan asetilkolin atau ACH, sedangkan neuron postganglioniknya nanti melepaskan norepinefrin atau NE. Kalau untuk yang parasimpatik, neurotransmitternya preganglionik dan postganglioniknya itu sama, yaitu ACH atau asetilkolin. Nah, untuk efek fisiologinya, yang simpatik, dia itu fight or flight, jadi artinya sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Jadi saat tubuh dalam keadaan genting, sistem saraf simpatik ini akan bekerja dengan perlambat proses tubuh yang tidak begitu krusial, seperti sistem pencernaan. Saraf ini bekerja secara otomatis atau tanpa sadar. Saraf simpatik bekerja sama dengan parasimpatik untuk menjaga homeostasis tubuh, yakni keseimbangan mekanisme fisiologis agar tubuh tetap berfungsi secara normal. Sementara itu, untuk saraf parasimpatiknya, rest and digest adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatik, yakni untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat seperti fungsi pencernaan dan metabolisme, serta membuat tubuh menjadi tenang. Nah, ada beberapa contoh ya untuk yang saraf simpatik itu, misalnya kayak meleburkan pupil mata, menghambat sekresi kelenjar ludah, merelaksasikan bronki paru, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas lambung dan usus. Kemudian juga bisa menghambat aktivitas pankreas. Sedangkan untuk yang parasimpatis, contohnya itu menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, memperlambat denyut jantung, menyempitkan bronki paru-paru, merangsang aktivitas lambung dan usus, merangsang aktivitas pankreas juga. Oke, selanjutnya tentang modalitas saraf kranial. Jadi ada 7 tipe modalitas atau komponen dari saraf kranial. Yang pertama ada GSE atau General Somatic Efferent, itu motorik untuk otot skelet umum. Kemudian ada QVE, itu General Visceral Efferent, merupakan autonom parasimpatis, kelenjar dan pupil. Yang ketiga ada SPE, Special Visceral Efferent, dia motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arcus brachialis, otot punggungnya, mimi, kemudian musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, dan otot laring serta faring. Kemudian yang keempat ada
GVA atau General Visceral Afferent. Dia sensorik umum pada organ visceral untuk nyeri, suhu, raba, dan tekan. Yang kelima ada SVA, Special Visceral Afferent. Dia sensorik untuk indera khusus, derivat GIT, ada penciuman dan mengecap, ada hubungannya dengan makan. Kemudian yang keenam ada GSE, General Somatic Afferent, dia sensorik untuk tubuh, nyeri, suhu, raba, dan tekan. Dan yang terakhir ada SSE, Special Somatic Afferent, yaitu sensorik untuk indera khusus dari tubuh sama visual, keseimbangan pendengaran. Jadi tidak ada hubungannya dengan makan. Nah, untuk modalitas kan aduh saraf kranial tuh ada 12 untuk modalitas per saraf kranial, yaitu untuk nervus 1 atau olfaktorius dia modalitasnya SVA. Kemudian untuk yang nervus 2 opticus dia modalitasnya SSE. Yang ketiga ada nervus oculomotorius, dia modalitasnya GSE dan GVE. Kemudian nervus yang keempat, trochlearis, itu modalitasnya GSE. Untuk nervus yang kelima, trigeminus, dia modalitasnya SPE dan GSA. Dan yang keenam, dan nervus abducens, modalitasnya GSE. Kemudian untuk nervus 7, facialis, dia modalitasnya GVE, SVE, SVA, dan GSA. Yang kedelapan ada nervus vestibulocochlearis. Ini vestibulocochlearis, dia modalitasnya SSE. Kemudian yang kesembilan ada nervus glossopharyngeus, dia modalitasnya GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Yang ke-10 ada nervus vagus, modalitasnya yaitu GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Yang ke-11 nervus accessorius, modalitasnya SVE, dan yang terakhir nervus hypoglossus, modalitasnya GSE. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi-materi di blog 2.3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.